Puji Bapa Yahweh, kita akan baca satu ayat ya. Dari kitab 1 Raja-Raja. Pasal kedua ayat 26. Ini kelanjutan dari firman yang sebelumnya ya. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 26. Nanti saudara baca semua ya, ini pemerintahan Salomo. Ayat ke-26 supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan. 3, 4. Dan raja berkata kepada Imam Abiatar, "Pergilah ke Anatot ke ladangmu, sebab engkau patut mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan menjatuhkan hukum mati kepadamu. Oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Yahweh di depan Daud ayahku, dan karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku." Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita melihat ya betapa sutradara agung ini, Bapa Yahweh. Dia mengatur segala sesuatunya dengan sangat luar biasa. Dan segala sesuatu yang pernah dia nyatakan itu harus terjadi. Ya, itu harus terjadi. Sehingga kita melihat ketika anak si Daud yang keempat, si Adonia, berniat untuk, ya kalau saya katakan sebenarnya melakukan kudeta ya. Karena dia tahu walaupun bapaknya si Daud ini masih sakit, ya sudah lemah, sudah terbaring, tetapi dia tetaplah seorang raja. Bahkan dia raja yang diurapi sendiri oleh Tuhan. Ya. Tetapi kita melihat di sini walaupun dia sebagai seorang anak, dia bertindak melampaui apa yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Ya. Walaupun dia menganggap dirinya, dia melihat data anak-anak daripada Daud, dia termasuk salah seorang yang berhak untuk mendapatkan takhta kerajaan dalam pandangan ukuran manusia. Ya, dalam pandangan ukuran manusia. Karena memang dia sudah ada urutannya begitu. Ya. Kalau si raja meninggal, maka yang jadi urutan begini. Seperti contoh baru-baru ini kan, kerajaan Inggris ya, di mana ratunya meninggal, itu sudah ada urutannya yang menggantikan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, bahkan sampai puluhan ke bawah. Itu sudah diatur berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya. Tetapi kita melihat di sini ya, Adonia karena ambisi sehingga dia lupa aturan main ini. Ya. Dan dia bersekongkol dengan orang-orang yang dia anggap dapat menjadikan apa yang menjadi ambisinya sebagai raja itu bisa terwujud. Ya. Dia memilih Imam Abiatar. Dia memilih panglima perang si Daud, panglima perang Israel. Kemudian mereka membakar korban, ya, mengadakan kumpulan dengan orang-orang membakar korban. Dan dia menganggap itu sudah sesuatu yang harus dia lakukan supaya dia bisa menobatkan diri untuk menjadi raja. Bahkan dia mengikrarkan diri
sebagai raja. Tetapi kita melihat perbuatan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, kita melihat sutradara agung yang ini sudah mengatur sedemikian rupa. Karena berdasarkan ayat yang kita baca tadi, Imam Abiatar adalah salah seorang imam besar yang bersetuju dengan Adonia untuk mengangkat Adonia ini sebagai raja. Tetapi Tuhan, seperti yang tadi saya katakan, Tuhan tidak pernah melupakan apa yang pernah Dia ucapkan. Ya, apa yang pernah Dia ucapkan. Semua yang pernah Dia ucapkan itu haruslah terjadi. Ya, sudah beberapa waktu yang lalu ketika kita mulai pengajaran tentang Roh Kudus ini, kita memulaikan dengan munculnya si Samuel, ya. Samuel, ya, kita melihat situ di mana Samuel ini adalah anak daripada keluarga orang Lewi, ya. Orang Lewi yaitu pria yang bernama Elkana, ya. Memang dia tinggal di daerah pegunungan Efraim, ya. Saya harus ingatkan berulang-ulang, ya. Orang Lewi itu tidak punya hak waris atas tanah-tanah yang diberikan kepada suku-suku Israel. Tetapi orang Lewi itu harus ada di semua suku-suku Israel. Saya tangkap. Jadi ada 12 suku, dia harus ada di sana semua. Jadi apabila dikatakan Elkana itu berasal dari Efraim, pegunungan Efraim, itu bukan berarti Elkana itu orang Efraim. Tetapi dia adalah orang Lewi yang ditempatkan di Efraim. Saya tangkap. Ya. Tetapi ya karena ceritanya seperti itu, seringkali orang salah menafsirkan. Sehingga ada orang, oh si Samuel ini orang dari Efraim. Dia orang dari Efraim tempat tinggalnya, tapi dia bukan keturunan Efraim. Efraim adalah salah satu daripada anak-anak si Yusuf, ya. Dia bukan orang Efraim, tetapi dia orang Lewi yang tinggal di daerah Efraim, ya. Kita melihat bagaimana Elkana punya istri yang namanya Hana. Hana ini sudah lama berumah tangga, belum dikarunia anak. Kemudian dia berdoa di bawah kaki Bapa Yahweh di dalam bait suci. Kemudian dia, karena dia enggak mengeluarkan suara waktu berdoa, hanya nangis, mulutnya komar-kamit. Nah, si Imam Eli, imam pada waktu itu melihat ini si Hana ini mabok nih, ya. Tetapi ketika Hana ditegur oleh Imam Eli, Hana istrinya Elkana ini mengungkapkan isi hatinya. Dia katakan dia tidak mabok, tetapi dia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Bapa Yahweh karena dia merindukan anak-anak boleh lahir dari rahimnya. Satu perkataan, ya, dari seorang imam. Engkau akan mendapatkan. Kalau begitu pulanglah dengan damai, kiranya Elohim Yisrael mengabulkan permohonan yang telah engkau ajukan kepadanya. Ya, satu perkataan imam, walaupun dia tidak menubuatkan, tetapi Tuhan memakai mulutnya untuk menyatakan bahwa memang Tuhan mempunyai rencana untuk Elkana melalui Hana ini mendapatkan anak-anak. Dan apa yang dikatakan oleh si Eli ini, Imam Eli,
menjadi suatu kenyataan. Ternyata Hana kemudian hamil. Dan Hana waktu dia berdoa, dia bernasar kepada Tuhan. Kalau dia mendapatkan anak laki-laki, maka dia akan menyerahkan anak ini kepada Bapa Yahweh. Ya, entah dia mau diapain oleh Bapa Yahweh, terserahlah. Ya, di dalam doanya dia berkata begini, 1 Samuel 1 ayat 11. Lalu ia mengucapkan sebuah nasar, katanya, ya Yahweh Sebaot, jika engkau benar-benar mau memperhatikan penderitaan hambamu ini, mau mengingat dan tidak melupakan aku, jika mau memberi hambamu ini seorang anak laki-laki, ya, maka aku akan mempersembahkan dia kepada Yahweh seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ya, nah ini nasar seorang seorang ibu. Tapi ingat ya, perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan berikan anak laki-laki, saya serahkan dia. Artinya kalau anak perempuan ya enggak, saya tanggap ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata itu. Tapi kita melihat ini, Tuhan mendengar nasar seorang Hana, istri dari Elkana. Karena Tuhan sudah punya rencana. Ya, sesuai waktu Tuhan, Hana hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia memberi nama Samuel. Ya, Samuel. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, ya, betapa Samuel ini adalah anugerah Tuhan bagi Hana yang memang bernasar sama Tuhan untuk dia menyerahkan anak ini. Dan sesuai janjinya, setelah dia menyapih anak ini, dia bawa si Samuel ke bait suci. Ya, kalau menyapi kan paling berapa umurnya? 2 tahun, 3 tahun kali ya. Ibu-ibu lebih tahu lah. Katakanlah 3 tahun. 3 tahun itu masih kecil sekali. Ya, masih kecil sekali, tetapi karena nasarnya, ya dia bawa. Ya, dikatakan ketika Hana menyapi anaknya, ia membawa anak itu beserta 3 ekor lembu jantan, 1 eva tepung, 1 kirbat anggur. Ya, nah, kalau dari persembahannya kita harus lihat ya. Dia membawa 3 ekor lembu jantan. Berarti klasifikasi Hana dan suaminya itu orang kaya. Saya tanggap berdasarkan kitab Taurat. Ya, orang yang kaya itu mempersembahkan lembu. Ini bukan seekor, 3 ekor lagi. Ya, kalau setengah kaya dia domba. Kalau yang kurang kaya atau yang dikategorikan bukan miskin sekali, miskin lah ya, itu burung dara atau burung tekukur. Kalau tidak mampu sama sekali, dia bawa tepung. Nah, jadi memang ada klasifikasinya Tuhan. Tuhan itu adil ya. Nah, ketika dia bawa, dia perlihatkan kepada Imam Eli, ini anak yang dahulu aku nasarkan. Ya, setahun lebih kan. Ya, Eli ya udah tua ya, ingatlah. Nah, tetapi yang harus kita lihat di sini, apalagi ibu-ibu lah, kalau sebagai ibu-ibu, anakmu masih 3 tahun. Kau bawa ke rumah Tuhan karena nasarmu. Betapa ya cinta kasih yang luar biasa kepada Tuhan melebihi cinta kasihnya kepada seorang anak. Karena janji. Dan itu berharga di mata Tuhan. Dan memang Tuhan punya rencana terhadap anak ini.
Ya, Samuel artinya Elohim, mendengar. Shema Elohim, ya. Tuhan mendengar doa si Hana. Dan Tuhan sudah mempersiapkan jauh-jauh hari seorang anak yang umur 2 tahun, 3 tahun. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan waktu ya jaraknya kan jauh dari tempat tinggal dia ke bait suci. Bukan 1-2 kilo. Dan waktu itu nggak ada mobil. Ya, paling naik keledai. Mungkin butuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan mungkin lebih. Kita nggak tahu karena lokasi jalan kita nggak tahu kan. Tetapi dia bertekad, bahkan dikatakan setiap tahun ketika mereka datang ke bait suci, di situ dia punya kesempatan melihat si Samuel kecil. Dia juga bikinkan baju efod yang baru untuk anaknya. Ya. Kita melihat karena pengorbanan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, si Hana ini juga dikaruniai anak-anak yang lain, ya. Untuk juga tentunya menghibur si Hana. Dan kita melihat anak ini sejak kecil sudah. Tapi ingat ya, si Samuel ini dia bukan keturunan imam besar. Bisa ditangkap. Tetapi dia orang Lewi. Kalau orang Lewi dia boleh ada di bait suci. Kalau bukan orang Lewi tidak boleh. Saya tangkap. Ya. Dia bukan orang keturunan imam besar. Tetapi kita melihat dalam pertumbuhannya Tuhan melihat si Eli ini imam besar, tetapi dia membiarkan anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak benar di bait suci. Orang membawa persembahan, dia rampas dulu. Ya, dia melakukan hal-hal yang tidak benar di pandangan Bapa Yahweh. Eli tidak menegurnya dengan tegas. Ya, kalau tidak ditegur dengan tegas ya makin kurang ajar lah. Kita melihat ya kasih kemurahan Tuhan. Samuel dengan cara Tuhan sudah diberikan kepada imam besar Eli untuk membantu Eli dengan tugas-tugas pekerjaan. Saudara bisa bayangkan anak umur sekian bisa ngapain? Nyapu pun gak bisa atau belum bisa. Ya. Makan pun mungkin masih dikasih lihat, mesti lihat-lihat dulu. Tetapi disitulah cara Tuhan untuk mendidik seorang anak yang kecil. Dia melihat bagaimana para imam mempersembahkan korban. Umat Tuhan datang membawa persembahan-persembahan. Dia juga melihat Imam Eli kok kayak gini. Anak-anaknya kayak begini. Dia lihat ya mata si kecil ini ngelihat. Dan firman Tuhan berkata dalam pandangan Bapa Yahweh. Karena Imam Eli tidak bertindak tegas terhadap anak-anaknya. Maka Tuhan menegur Eli dengan memakai si Samuel kecil ini. Ya. Samuel setelah umurnya cukup atau dipandang cukup oleh Tuhan, ya Tuhan kan berkali-kali memperingatkan si Eli ini, tetapi seolah-olah diabaikan, ya. Dan ada juga nabi-nabi yang datang atau abdi Elohim yang datang memperingati si Eli ini. Ya. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak diperhatikan oleh Eli. Ya. Sehingga firman Tuhan berkata, sudah berkali-kali diperingati ya tetap seperti itu. Sehingga Tuhan
memberikan satu keputusan. Ya. Karena itu firman Yahweh Elohim Yisrael, sekalipun aku telah berfirman bahwa keturunanmu dan keturunan leluhurmu akan berjalan di hadapanku selamanya, namun sekarang aku berfirman, jauhlah hal itu dariku, sebab hanya mereka yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi yang meremehkan aku akan terhina. Lihatlah, saatnya akan tiba. Saya baca dari 1 Samuel pasal 2 ya, ayat 31. Lihatlah, saatnya akan tiba, aku akan memutuskan keturunanmu dan keturunan leluhurmu, sehingga tidak lagi orang yang berusia lanjut di antara kaum keluargamu. Engkau akan melihat kesulitan dalam segala hal yang baik yang kulakukan terhadap Yesrael di tempat kediamanku, dan di antara kaum keluargamu tidak ada lagi orang yang berusia lanjut. Ya. Kemudian ayat 35, kita lihat ayat 35 ya. Aku akan membangkitkan bagi diriku sendiri seorang imam yang setia. Jadi Tuhan telah mempersiapkan Samuel ini, walaupun dia belum disebut ya. Tapi dia sudah katakan, dia sudah mempersiapkan seorang imam. Walaupun si Samuel itu bukan keturunan imam besar. Tetapi Tuhan mempunyai otoritas penuh, kedaulatan penuh. Apabila imam-imam ini nggak benar, ya dia ganti. Ya. Lebih baik pakai orang yang mungkin tidak punya keturunan imam besar daripada pakai imam yang kurang ajar, yang tidak menghormati Bapa Yahweh. Ya, persembahan buat Bapa Yahweh dibawa oleh orang-orang Israel, diambil, dimakan dulu. Nah ini kan namanya kurang ajar. Dan itu didiamkan saja oleh Eli, dan Eli ditegur oleh para pelayan-pelayan Tuhan, oleh abdi-abdi Elohim yang lain. Tetap tidak ada perubahan. Setelah umur Samuel yang cukup besar, baru Tuhan mulai memanggil si Samuel. Ya, Samuel nggak tahu kan waktu dipanggil. Udah lagi tidur-tidur, Samuel. Ya dia pikir Bapak Eli yang manggil, Imam Eli yang manggil. Dia datang, Bapak manggil saya. Oh enggak, saya enggak manggil. Ya udah balik lagi tidur. Ya enggak lah, kemudian dipanggil lagi. Samuel, ya datang lagi. Ya, kita enggak tahu berapa umurnya ya. Tapi saya pikir sudah agak dewasa. Ya paling sedikit mungkin udah di atas 15-16 tahun. Ya. Nah, kita melihat setelah kedua kali, nah kemudian Eli ini teringat ya, kalau dia panggil lagi ya, katakan berfirmanlah Yahweh, sebab hambamu ini mendengarkan. Tuhan panggil lagi ketika dia ingat pesan si Eli. Kemudian dia langsung berbicara. Ya, berfirmanlah Yahweh, sebab hambamu ini mendengarkan. Ya, di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, melalui Samuel, Tuhan menyatakan, kalau kita lihat dalam ayat 11 ya. 1 Samuel pasal 3 ayat 11. Yahweh berfirman kepada Samuel, lihatlah aku sedang melakukan sesuatu di Israel yang akan menyebabkan kedua telinga setiap orang yang mendengarnya akan terasa bising. Pada hari itu aku akan melaksanakan terhadap Eli semua yang telah aku katakan kepada keturunannya dari permulaan sampai akhir.
Aku menyatakan kepadanya bahwa aku akan menghukum kaum keluarganya sampai selamanya karena kesalahan yang telah dia ketahui, sebab anak-anak lakinya mencemarkan dirinya dan dia tidak mencegahnya, dan seterusnya ya. Dari cerita ini kita melihat ya apa hubungannya dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Ternyata setelah diurut, Abiatar ini adalah keturunan dari Eli. Saya tanggap. Tuhan itu tidak pernah lupa apa yang dia katakan. Dan memang Imam Abiatar itu termasuk dalam zaman Salomo Dawi ini kan imam yang boleh dikatakan senior. Ya. Tetapi apa yang Tuhan firmankan itu harus terjadi. Walaupun itu difirmankan mungkin ya kita bisa kira-kira katakanlah 100 tahun ya. Karena itu si Samuel kan yang mengurapi Daud. Samuel yang mengurapi Saul. Saul di memerintah aja yang 40 tahun. Ya. Si Daud memerintah 40 tahun. Ya mungkin 100-200 tahun sebelum hal ini terjadi. Tuhan sudah berfirman kepada Eli, keturunanmu ya karena akibat leluhur yang berbuat salah berakibat terhadap anak cucu. Ya. Dan itu ya caranya sutradara lah. Ya. Karena Abiatar ini kan termasuk imam yang dihormati. Tetapi karena apa yang pernah ditanam oleh leluhurnya, tanpa dia sadari, dia melakukan suatu tindakan yang berakibat dia harus menerima apa yang dia lakukan. Ketika dia bersekongkol dengan Adonia untuk menobatkan Adonia sebagai raja, dan ini adalah suatu pemberontakan terhadap raja yang diurapi Tuhan, yaitu Daud. Ya. Tetapi kita melihat di sini karena hikmat yang luar biasa daripada Salomo. Ya. Abiatar ini nggak ngerti kalau Salomo ini seperti yang pernah diberitakan beberapa waktu yang lalu. Salomo ini Tuhan sendiri yang ngomong kepada Daud waktu Salomo belum lahir, masih ingat ya? Waktu Salomo belum lahir, Tuhan sudah ngomong, nanti akan lahir seorang anak laki-laki, kamu kasih dia nama Salomo, dia yang akan bangun bait suci, dia yang akan jadi raja ganti kamu. Memang itu nggak ada orang lain yang tahu. Yang tahu itu cuma Daud sendiri. Tetapi kan pasti dia ngomong sama si Batsheba istrinya, ibu Salomo. Dan kemungkinan besar dia juga ngomong sama Nabi Nathan. Ya. Nah, kita melihat di sini karena tidak tahu ya bahwa Salomo itu memang sudah Tuhan yang tetapkan. Kalau Tuhan sudah tetapkan, rencana Bapa Yahweh tidak mungkin gagal. Nah, kita melihat di sini. Jelas Salomo katakan, kamu itu Abiatar harusnya dihukum mati. Karena kamu memberontak terhadap orang yang diurapi Bapa Yahweh. Yaitu bapak saya Daud yang menjadi raja waktu itu. Ya. Nah, kita melihat ya karena alasan-alasan tertentu si Salomo berkata, kamu walaupun harus mati ya saya nggak jadi hukum mati lah. Tapi kami pulang ke ladangmu sana, jadi gembala aja di sana. Nah, kita melihat di sini saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh.
Berulang kali saya katakan ya, dan Tuhan ingatkan kita senantiasa hati-hati dengan tingkah laku dan perbuatan kita saat ini. Jangan sampai itu membuat murka Tuhan karena kita melakukan pelanggaran yang fatal. Ya. Yang mungkin tidak berakibat langsung kepada kita, tetapi mempunyai akibat terhadap anak-anak, cucu-cucu, dan keturunan yang lain. Karena itu beberapa kali senantiasa diingatkan dari tempat ini bagi kita yang ada dalam gedung ini dan kau yang ada di luar sana. Ya. Kalau ada waktu-waktu di mana kita sedang bermeditasi dengan Tuhan, ngomong aja sama Tuhan. Saya percaya Abiatar ini nggak tahu kalau si Eli itu mungkin kakeknya atau buyutnya punya kelakuan seperti itu. Mungkin dia nggak tahu, ya. Sama seperti kita pun tidak tahu apa yang dilakukan oleh atas-atas kita. Setanggap. Nah, kalau suatu saat kita lagi bermeditasi ya, lagi diam gitu kan, ngomong sama Tuhan, bukan diamnya ngelamun ya. Lagi bermeditasi ngomong sama Bapak Yahweh, Tuhan, saya ini nggak kenal, saya kenal mungkin bapak saya, ibu saya. Tapi saya mungkin kurang kenal di atasnya lagi, nenek kakek saya. Atau di atas lagi saya mungkin nggak kenal. Tetapi mungkin di antara mereka ini ada hal-hal yang mereka buat yang dapat berakibat kepada saya. Karena firman-Mu berkata, Engkau Yahweh, salah satu perintah dari 10 perintah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang cemburuan, yang membalas kejahatan bapak kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Ya, kalau keturunan ketiga keempat, artinya ini kita harus ngitungnya dari bapaknya, bapak, anak, cucu. Nah, ini baru ketiga nih, buyut 4. Saya tanggap. Kalau ini nggak diputus, ya udah 5, 6, 7 terus. Kalau ada waktu-waktu tertentu ya berdiam diri aja. Tuhan mau kita ada pemberesan. Ingat ya, Tuhan sedang menyempurnakan ibadah kita. Karena itu hal-hal yang memang mungkin kita tidak tahu. Mungkin leluhur-leluhur kita menyembah berhala kita nggak tahu. Percaya kepada peramal, kepada dukun yang kita tidak tahu. Tetapi dari atas mimbar ini saya ingatkan saudara, kita semua. Karena apa yang Tuhan katakan, Abiatar ini nggak tahu kalau leluhurnya si Eli itu berbuat sesuatu yang kurang ajar, sehingga dia terima akibatnya. Ya, kita melihat di sini sutradara mengatur sedemikian rupa, karena mungkin Salomo nggak tahu ya, tetapi Tuhan tahu ini Abiatar adalah keturunannya Eli. Karena itu dengan cara dia, kan dia bisa ngatur semua. Bisa tanggap? Dia nggak mungkin membiarkan Salomo menghukum Abiatar tanpa sebab. Karena itu dengan cara dia, ya cara Tuhan lah. Cara sang sutradara. Ya. Oh, dia terpikat dengan bujukan daripada Adonia. Saya mau jadi raja nih. Saya ini udah urutan yang sudah pas lah untuk jadi raja. Karena yang di atas-atas saya sudah nggak ada. Lo terbujuklah si Abiatar kan. Terbujuk. Nah, ini merupakan suatu persekongkolan kejahatan. Karena itu Salomo berkata, kamu sepatutnya dihukum mati. Tetapi karena kemurahannya sebagai seorang raja yang bijak, ya diampunilah. Tapi dipecat dari imam. Kamu pergi ke ladangmu ya usahakanlah dirimu sendiri di sana. Nah, itu salah satu bentuk
hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo yang adalah seorang raja yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, kita melihat di sini, ya, Tuhan tidak lupa akan apa yang pernah terjadi di atas kita. Tangkap ya. Si Abiatar ini nggak ngerti. Mungkin pikiran dia nih, kita bisa tafsirkan. Pikiran Abiatar ini karena aku sekongkol sama si Adonia, makanya aku dipecat. Bukan itu akar permasalahannya. Saya anggap akar permasalahan bukan itu. Itu hanya cara sutradara agung ini supaya Salomo melihat, mungkin Salomo pun nggak tahu. Kalau leluhurnya Abiatar ini sudah melakukan hal-hal yang tidak benar kepada Bapa Yahweh. Karena itu Tuhan punya cara. Jadi Abiatar nggak ngerti, Salomo nggak ngerti. Tapi yang mata yang di atas kan lihat ini. Nah, Tuhan aturlah. Sehingga dengan tentunya Adonia ini kan merayu si Abiatar kan. Karena dia punya ambisi mau jadi raja. Dia rayulah si imam ini kan. Saya mau jadi raja ini. Gimana? Ya. Oh ya, si Abiatar ini secara logika ya oke-oke aja. Karena dia pikir ini memang dia yang paling sulung. Karena dianggap anak yang kedua itu tidak punya ambisi jadi raja. Jadi menurut pemikiran manusia, siapa Adonia ini menurut pikirannya si Imam Abiatar memang layak. Karena itu ketika Adonia merayu, oke lah saya setuju. Ya. Untuk mentabiskan kamu sebagai raja. Nah, inilah cara Tuhan yang tidak diketahui baik oleh Abiatar maupun saya percaya Salomo Tuhan nggak tahu. Tetapi apa yang Tuhan katakan itu harus terjadi. Karena itu dengan cara Tuhan seperti yang tadi saya katakan. Tanpa sadar Abiatar bersekongkol. Dan di mata Salomo engkau jahat, memberontak. Karena engkau jahat, kau dipecat. Padahal intinya bukan di situ. Bisa tangkap maksud saya? Kesalahannya bukan di situ, kesalahannya di leluhurnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, karena itu ya, saya hanya bisa menghimbau kita semua, kita yang ada dalam gedung ini, yang kau ada di luar sana. Kita nggak kenal leluhur kita. Yang kita kenal mungkin bapak kita, mungkin kakek kita, mungkin kita masih kenal. Tetapi yang di atasnya lagi, kita nggak tahu. Asal-asal tertentu apabila Tuhan Roh Kudus mengingatkan. Ingat ya, Roh Kudus itu salah satu tugasnya mengingatkan kita. Apa yang pernah dikatakan, ini kan firman Tuhan yang dinyatakan. Apa yang dinyatakan, kita diingatkan, ya berdoa, Tuhan, saya nggak kenal yang di atas saya. Mungkin ada sesuatu yang tidak benar yang mereka perbuat yang dapat berakibat terhadap saya dan di bawah saya. Rendahkan diri, minta ampun dengan sungguh-sungguh. Minta kasih karunia Bapa Yahweh. Minta darah Yeshua Masya menghapus dosa salah kita. Nggak bisa minta ampun untuk yang sudah lewat, nggak bisa. Tetapi apa yang dialirkan dengan kuasa yang Tuhan berikan sebagai anak-anaknya, ini kita putuskan. Saya tanggap. Putuskan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua Masya. Kita dipulihkan seutuhnya sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Bapa Yahweh, sebagaimana lagu yang kita nyanyikan tadi, memerintah bersama Dia. Ya. Kita melihat di sini kan itu satu ungkapan yang luar biasa. Sutradara agung luar biasa. Banyak orang yang nggak tahu. Kalau kita tanya Salomo, kalau kita ngomong kenapa kamu pecat, dia pasti ngomong dia berontak. Hanya itu hanya itu yang dia tahu. Abiatar pun kalau ditanya cuman itu dia jawabnya. Padahal permasalahannya bukan itu, di atasnya. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Salomo membuat si Yoab ini jadi ketar-ketir.
Yoab ini sepupunya ya. Yoab itu ibunya sama bapaknya Salomo si Daud itu kakak adik. Kita tanggap ya. Kakak adik. Jadi antara Salomo sama si Yoab ini masih saudara sepupu. Masih ada sedarahnya. Tetapi kita melihat sebagaimana yang dipesankan oleh bapaknya Salomo, yaitu Daud. Kasih tahu kan, ini si Yoab ini punya kelakuan yang gak beres. Jadi beberkanlah semuanya kan. Nanti hikmat Tuhan yang bekerja untuk kamu. Ya, memang dia gak bilang hukum mati aja, bukan. Tetapi kita melihat, ya walaupun kita bisa nafsir-nafsir maksudnya Daud juga ya hukum mati aja. Tapi kan harus ada sebab-sebabnya. Sehingga semuanya itu benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, di sini kita melihat ya, walaupun si bapak bilang ya supaya si Yoab ini kan si Daud kan ngomong sama si Salomo. Yoab ini begini ya. Tetapi apa yang dia tidak bilang hukum mati aja, tetapi yang dikatakan kita lihat 1 Raja-Raja pasal 2 ayat ke-6. Ayat ke-6 kan itu saudara baca semua ya. Maka engkau harus berbuat sesuai dengan hikmatmu dan jangan membiarkan yang berubah ini itu turun ke alam maut dengan damai. Ya. Ada yang mau mati aja, jangan, nggak ada ayatnya. Tetapi hikmat Tuhan bekerja dan cara Tuhan kembali berlaku. Yoab bersekongkol dengan Adonia, dengan si Abiatar. Pemberontakan terhadap orang yang diurapi, hukumannya mati. Nah Yoab ketika melihat Abiatar dipecat sebagai imam, nggak ngeper lah dia. Berdasarkan firman Tuhan yang nanti kalau saudara baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ini, Yoab ini dia langsung lari, kita lihat aja ya. Ayat ke-28, 1 Raja-Raja 2. Ayat ke-28. Dan berita itu sampai kepada Yoab. Sebab Yoab telah berpihak kepada Adonia, meskipun kepada Absalom dia tidak berpihak. Maka Yoab melarikan diri ke kemah Yahweh dan memegang tanduk mesbah dengan harapan kalau dia ada di bait itu, di kemah itu, ya bebas hukuman. Tetapi disinilah, ingat berkali-kali sudah pernah disingkap ya. Salomo itu diurapi dengan minyak dan wadahnya itu tanduk. Melambangkan dia orang yang punya kuasa, yang tegas, yang berwibawa, yang tidak gampang digoncang. Walaupun secara manusia ketika Yoab lari ke mesbah dia pegang tanduk, orang udah ngerti, udah kasihanlah. Kalau kita kan mungkin gitu kan, kasihanlah. Dia udah bertobat kok, kasihanlah. Tetapi bagi Tuhan, pelanggaran yang berat, mati. Ya, mati. Nah, kita melihat kan hal seperti itu ya di dalam dunia sekarang ini. Ada negara-negara yang menerapkan seperti itu. Berat, mati. Ya. Tidak lagi, kan kadang-kadang orang berpikir begini. Ini kan hak asasi manusia. Betul. Lah, kau biarkan orang ini hidup, nanti dia mengorbankan mungkin puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang. Saya tangkap saya. Kalau kita bebaskan orang jahat, ya, karena hak asasi manusia, ya biar dia hiduplah. Kelihatannya kasih. Begitu keluar penjara, dia bunuh orang lebih banyak. Di mana hak itu kasihnya, di mana hak asasinya?
Tapi firman Tuhan tegas ya. Firman Tuhan tegas. Bahkan kalau Taurat katakan ya nyawa ganti nyawa. Ya. Tetapi itulah karena hukum semakin hari bisa dipermainkan. Bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya bertindak tegas. Apa yang bukan berasal dari Bapa Yahweh harus dengan tegas kita singkirkan dari dalam hidup kita. Saya tangkap ya. Kita tidak bisa berkompromi dengan si jahat. Saya tangkap. Karena kadang-kadang kan orang ya senantiasa mencoba. Loh ini kan kasih. Tuhan mengajarkan kasih. Ingat ya. Kasih itu tidak ada kompromi. Ya. Ingat kasih Tuhan, tapi ingat juga ketegasannya. Bisa tangkap? Jadi jangan kita seolah-olah mau menutup. Ya, kamu kan orang ibadah, ini kasih harus begini-begini. Betul, itu betul. Tapi Tuhan sendiri berfirman, ingat kasih Tuhan, tetapi juga ingat bahwa Dia adalah Tuhan yang tegas, yang tidak bisa diajak berkompromi dengan apapun. Ya, jadi kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kita terpengaruh. Ya, karena kata-kata seperti itu seringkali keluar ya. Sehingga karena pengertian kasih yang salah, kita membiarkan kejahatan merajalela. Jadi tidak bisa. Ya, karena jelas terhadap, ya kita baca aja dalam Roma pasal keberapa itu. Pasal 11 ayat ke-22. Oleh karena itu perhatikanlah kebaikan dan kekerasan Elohim. Kekerasan terhadap mereka yang memang telah jatuh, sebaliknya kebaikan terhadap engkau jika engkau tetap tinggal dalam kebaikan, kalau tidak engkau pun akan dipotong. Saya tanggal. Artinya Tuhan tidak mau kita berkompromi dengan si jahat. Ya, termasuk dalam jiwa kita ini kadang-kadang kita berkompromi kan. Ya, nggak apa-apalah. Kita semua masih sama. Tapi karena kita diingatkan terus. Nggak apa-apa kan bohong kecil-kecilan. Suka dengar gitu. Nggak apa-apa lah bohong kecil-kecilan. Tuhan juga ngerti. Ya Tuhan ngerti. Tuhan ngerti. Bohong kecil, bohong besar Tuhan ngerti. Tetapi ada tertulis. Jangan berbohong. Nah, Tuhan setia sama itu. Bisa tanggap? Tuhan setia kepada apa yang difirmankannya. Bukan dia setia, oh ini kecil nggak apa-apa lah, nggak bisa main-main. Bukan lagi waktunya main-main. Walaupun mungkin kita pernah lakukan itu, tetapi Tuhan ingatkan, dosa kecil, dosa besar, judulnya dosa. Hukuman dosa adalah maut. Nah kita belajar jangan sampai kita sampai masuk ke sana. Karena itu perangkap setan ya. Perangkap setan. Oh enggak apa-apa, kan kecil-kecilan. Ya setan kan suka ngomong gitu kan. Kecil-kecilan. Apalagi yang, ini yang lebih gawat lagi. Enggak apa-apa kan itu buat gereja. Lah buat gereja. Buat gereja jadi istilahnya buat hasil colongan buat Tuhan bagaimana? Karena ada orang yang punya sifat seperti itu. Dan mungkin kita pun dulu seperti itu. Enggak apa-apa lah ini buat gereja, Tuhan juga ngerti. Enggak bisa, kita harus meninggalkan semua itu karakter lama. Sudah tidak boleh lagi ada dalam hidup kita. Kalau toh masih ada, buang dan jangan lakukan lagi. Jangan ada kompromi. Ya, walaupun Abiatar ini imam, tapi Salomo bertindak tegas, no way. Hukuman harus tetap dijatuhkan. Nah Yoab dia ngerti kan, wah nih dia coba lari ke bait, ke
mesbah itu kan. Dia pegang tanduk. Dengan harapan Salomo lunturlah hatinya. Ya. Tapi Salomo bertindak tegas. Inilah urapan dengan wadah tanduk. Hukum mati dia. Ya, tapi kan panglimanya si calon pengganti Yoab ini kan ngomong. Dia ada di bait suci, dia mau mati di sana. Matiin aja dia di sana. Tegas sekali. Kalau dia mau mati di situ, bunuh aja dia di situ. Tidak ada kompromi. Kita belajar, ini sifat kompromi ini. Kompromi dengan daging, kompromi dengan dunia. Yang harus kita akui, kadang itu masih suka ada. Dan repotnya yaitu dibungkus dengan kasih. Loh, kasih ini seringkali disalahgunakan. Kasih itu tegas. Ya, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Karena kasih itu Bapa Yahweh sendiri. Tuhan itu adalah kasih. Nah, kita belajar untuk mengenal kasih Bapa Yahweh yang luar biasa. Dan singkat kata, Yoab pun dibunuh. Ya. Yoab dibunuh karena memang dia punya kesalahan-kesalahan yang sangat banyak. Ya. Dia salah satunya, dia membunuh Abner, panglima Israel. Dia membunuh si Amasa, panglima Yehuda, ya, dengan cara yang tidak wajar dan dalam situasi kondisi negara dalam keadaan bukan dalam peperangan. Kalau perang nggak apa-apa, berdasarkan firman Tuhan ya. Tetapi perang Yahweh ya, bukan perang-perangan yang nggak beres. Perang Yahweh artinya perintah Yahweh binasakan ini orang-orang yang tidak percaya, yang menyembah berhala-berhala. Yang tidak menyembah Yahweh, yaitu Tuhan suruh binasakan. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, tinggal salah seorang keluarga si Saul yang bernama Simei. Ya. Simei ini kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu kan. Saya hanya mengulangi sedikit untuk merefreshing. Waktu Daud melarikan diri, waktu Absalom memberontak, dia lari kan. Simei ini ngejek-ngejek. Oh, kamu penumpah darah, kamu pemberontak, kamu merampas tahtanya si Saul. Karena dia memang orangnya Saul, keluarganya Saul. Diejek habis-habisan. Ya, sampai salah seorang panglima tentara berang juga dengar omongan si Simei ini. Mereka berkata, saya bunuh dia, penggal kepalanya. Jangan, biar aja. Karena Daud merasa ya mungkin ini cara Tuhan. Untuk bukan mempermalukan Daud ya. Tapi mungkin sebagai hukuman. Karena sebenarnya itu salah Daud sendiri. Karena dia melakukan hal-hal yang mungkin banyak orang tidak tahu. Khususnya dia mengambil istrinya si Uria. Dan itu berakibat seperti itu. Dan Daud menganggap ya ini hukuman dia. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang yang diurapi dihukum oleh manusia tanpa campur tangan Tuhan. Sehingga pembelaan Tuhan terjadi. Ya, pembelaan Tuhan terjadi, akhirnya si Daud kembali bertakhta. Nah, si Simei ini ketika lihat Absalom mati, Daud kembali, loh dia balik lagi. Tadinya ngejek-ngejek, dia berlutut di bawah kaki si Daud. Ya, nah ini kan manusia kayak gitu kan. Kalau lagi dibuang, wah dia ejek-ejek. Begitu dia balik, oh dia sembah-sembah lagi. Ini di mata Daud sesuatu yang tidak baik. Ya, karena si Simei ini nggak tahu bahwa si Saul itu di-cut sama Tuhan, diputuskan menjadi sebagai seorang raja karena kesalahannya sendiri. Banyak orang yang nggak tahu, tetapi kita oleh kemurahan Tuhan kita baca, kita mengerti ini kesalahannya Saul sendiri. Ya, tetapi banyak orang yang nggak tahu, mereka hanya lihat ini Daud, si Daud ini
dia merampas. Loh enggak. Ini keputusan Bapak Yahweh karena ulahnya si Saul sendiri. Dan kita melihat Simei ini nggak tahu. Dan Daud juga ketika Simei ini waktu Daud dipulihkan, wah dia gabung lagi sama si Daud. Si Daud pikir Simei ini orang munafik yang kayak gini. Tapi dia nggak hukum, cuman dia ngomong ini si Simei kayak gini sama si Salomo kan. Salomo dengan hikmat, kan dia kan harus ada hikmat. Dia panggil si Simei, kamu harus tinggal di sini, di Yerusalem. Ingat, kamu tidak boleh keluar dari batas-batas ini. Kamu keluar, mati. Itu cara hikmat Tuhan luar biasa buat Salomo. Ya setahun 2 tahun gak apa-apa, kalau gak salah saya tahun ketiga, bujangnya lari. Bujangnya Simei lari. Dia pikir kan si Salomo udah lupa kan. Lagi pula dia sebentar aja nih. Datang ke sana balik lagi. Loh. Mata kan ada aja. Kan ada juga orang yang gak senang sama Simei kan. Mereka juga dengar apa yang dikatakan Salomo. Kalau kamu keluar dari batas ini kamu mati. Dia pergi, memang dia dapatkan kembali bujang yang lari. Tetapi ada yang lapor sama Salomo. Simei lari. Pergi keluar batas. Tapi dia sudah kembali. Dipanggil sama Salomo. Ingat, kamu sudah janji kan? Nggak boleh keluar. Iya, janji semuanya. Kamu langgar. Mati. Gampang aja mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini. Betapa sangat luar biasa tegasnya Bapak Yahweh. Yang dia perlihatkan kepada orang-orang pilihannya. Termasuk saudara dan saya. Termasuk saudara dan saya. Mungkin kita nggak dihukum mati. Kalau dulu kan penggal kepala. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya yang hidup pada zaman sekarang. Ketegasan Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah. Apa yang dia katakan A, sampai kapanpun tetap A. Tidak akan pernah berubah, walaupun banyak orang yang coba merubahnya. Kita lihat Ibrani pasal 13 ayat ke-8. Yeshua HaMashiach tetap sama. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Ingat ya, jangan lihat Yeshuanya, tapi lihat siapa dia. Dia adalah firman. Firman itu tidak berubah dengan berjalannya masa. Ya. Jadi dari sejak firman itu keluar, sampai selama-lamanya itu berlaku. Ya. Sehingga ya kita melihat di sini, kita mengucap syukur, kita boleh belajar, kita diajar oleh Roh Kudus supaya kita semakin mengerti akan Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dia sendiri menyatakan dia adalah Tuhan yang kasih. Tetapi dia itu juga Tuhan yang keras apabila kita jatuh. Karena itu Tuhan menghendaki saudara dan saya, jangan jatuh. Saya tanggal, jangan jatuh. Kita belajar. Kita belajar supaya jangan jatuh. Dan jangan jatuh terus-menerus di tempat yang sama. Orang yang pintar tidak akan jatuh dalam lubang yang sama. Tapi masih mungkin jatuh di tempat lubang yang lain. Tapi orang yang mempunyai hikmat, kalau dia berjalan dengan hikmat Tuhan, maka terang kemuliaan firman Tuhan itu yang akan menerangi jalan kita sehingga kita tidak mungkin terperosok ke dalam lubang-lubang yang memang disiapkan oleh si jahat untuk menjebak anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 nanti saudara baca semua.
Kita melihat di situ Salomo, ya, ketika dia sedang tidur, ya, ketika dia waktu itu mau mempersembahkan korban di daerah Gibeon sana, karena tempat persembahan yang besar waktu itu di Gibeon, karena belum ada bait suci ya, jadi masih di tempat-tempat tertentu. Dan Gibeon adalah salah satu tempat pengorbanan yang besar. Dia datang ke sana, dia mempersembahkan korban. Dikatakan di sana Salomo mempersembahkan 1000 persembahan bakaran. Oh, luar biasa. 1000 kalau kita pakai ukuran uang sekarang. Sekarang sapi itu berapa sih? 10 juta ada ya? Oh, katakanlah 10 juta. 40 ya. Ya kali 1000. Itu dikorbankan untuk sebagai korban pengucapan syukur, sebagai korban bakaran, korban minta ampun. Karena dia sebagai seorang raja juga mengatasnamakan rakyatnya. Jadi 1000 itu ya mungkin masih termasuk kecil. Kenapa? Karena itu bukan hanya untuk dia, tetapi juga atas nama bangsanya. Ketika Tuhan melihat si Salomo mempersembahkan korban, maka Tuhan datang dalam mimpi. Datang dalam mimpi. Ya. Datang dalam mimpi, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Yahweh menampakkan diri kepada Salomo di Gibeon dalam mimpi pada waktu malam. Dan berfirmanlah Eloi, mintalah apa yang harus aku berikan kepadamu. Perhatikan baik-baik ya. Tuhan menampakkan diri di mana? Dalam mimpi. Nah, sekarang kita lihat. Dia itu nabi atau bukan? Ya. Kita lihat dalam Bilangan 12. Ya. Supaya jangan kita salah ya. 12 ayat ke-6. Berfirmanlah, Yahweh berfirman ya. Dengarkanlah sekarang perkataanku. Nah ini perhatikan baik-baik. Jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Yahweh akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan. Aku akan berbicara kepadanya dalam mimpi. Berdasarkan ayat ini Salomo itu nabi bukan? Dia itu nabi. Saya tangkap. Berdasarkan ayat ini dia nabi. Dia raja yang besar, tetapi dia juga nabi. Sama seperti bapaknya. Karena Tuhan ngomong dalam mimpi. Nah itu artinya klasifikasi berdasarkan Bilangan 12. Mereka adalah nabi. Ya. Tuhan menampakkan dia, Tuhan nawar. Kasih kepada Salomo. Kamu minta apa? Ini dalam mimpi ya. Saudara bisa bayangkan luar biasa. Karena Bapa Yahweh tidak mungkin menampakkan dirinya secara nyata. Yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Kenapa? Karena orang yang melihat dia pasti mati. Seperti apa yang dikatakan kepada Moshe kan. Engkau tidak dapat melihat wajahku. Karena kalau kau lihat kau mati. Karena dia begitu mulia, begitu agung. Dan mata yang jahat, mata yang najis manusia tidak boleh melihat. Karena itu dia memperlihatkan diri melalui mimpi. Ya, memang tidak dikatakan bagaimana, tapi mungkin suara aja kan. Kan waktu dia menampakkan diri dengan si Salomo kan kepada si Moshe, kan dia kasih tahu. Ya, kamu nggak lihat, kamu hanya dengar suara, tapi kamu tidak melihat apa-apa. Kenapa? Karena kalau kelihatan, langsung orang bikin apa? Bikin patungnya. Bisa tahu nggak maksud saya? Kalau nih Tuhan kayak lembu, dia bikin lembu, dia sembah lembu. Tapi yang di firman Tuhan katakan, kamu tidak melihat bentuk apapun. Yang kamu lihat hanya suara yang terdengar. Nah, itu salah satu hikmat yang Tuhan tunjukkan. Supaya manusia itu jangan ngukir, jangan bikin patung.
Seperti apa yang dilakukan banyak orang sekarang karena menganggap bahwa Tuhan yang mereka sembah itu ya kayak gitu. Bapa Yahweh kita tidak, dia hanya perdengarkan suara. Supaya orang ini jangan usil, jangan bikin patung dan disembah patung yang dia buat sendiri. Nah, dalam mimpi ditawarkanlah si Salomo ini. Ya. Nah, kita lihat, kita baca aja ya. Di dalam, nanti saudara baca semua ya. Di dalam ayat ke-7 ya kita baca. 1 Raja-Raja 3. Maka sekarang ya Yahweh Elohimku, ini dalam komunikasi dalam mimpi ya. Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku sangat muda dan aku belum berpengalaman. Nah, kita bisa menafsir kalau sangat muda, mungkin umurnya masih sekitar 20-an. Atau mungkin masih lebih muda lagi, saya nggak tahu. Saya nggak bisa menafsirkan, hanya kira-kira aja. Hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang telah engkau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang berpengertian. Untuk mengadili umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini. Perkataan itu baik di mata Tuhan bahwa Salomo telah meminta hal ini. Lalu Elohim berfirman kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal ini dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan bagi dirimu. Atau meminta nyawa musuhmu dan telah meminta kearifan bagimu. Untuk dapat mengerti hukum. Lihatlah. Aku telah melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Lihatlah aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tidak seorang pun akan bangkit seperti engkau. Luar biasa ini. Artinya dia satu-satunya. Saya tangkap. Dia satu-satunya. Yang mempunyai, tapi kita harus juga dengan hikmatnya. Dia ini kan minta, bagaimana dia bisa memerintah rakyatnya ini. Saya tanggap, itu kan permintaan dia. Maka Tuhan berikan dia hikmat untuk dapat memerintah rakyatnya sesuai permintaannya. Karena jangan sampai kita salah tafsir. Oh, yang sesudah engkau, sebelum engkau dan sesudah engkau tidak ada seperti engkau. Itu bukan berarti dia mempunyai kemampuan kenabian melebihi Moshe. Tidak. Saya tangkap maksud saya. Bisa dimengerti nggak ayat-ayat ini? Ini Tuhan tidak bilang bahwa kamu melebihi Moshe, tidak. Tetapi di dalam hal memimpin kelompoknya ini ya sebagai raja, ya mungkin dia melebihi Moshe, tetapi dalam hubungan dengan Tuhan itu bukan saya yakin tidak termasuk di sini. Bisa ditanggap. Seperti Daniel juga tidak, dalam hal hubungannya dengan Tuhan itu beda. Tetapi yang dia minta kan pengertian bagaimana bisa memimpin bangsa ini. Karena itu di dalam hal melakukan pelaksanaan tugas sebagai seorang raja, tidak ada seorang pun yang seperti dia. Menurut tafsiran yang saya ambil dari kata-kata ini. Karena kalau saya tafsirkan di sini, dalam hal hubungan dengan Tuhan, Mose masih jauh lebih. Elia masih jauh lebih. Daniel masih jauh dalam hubungan dengan Tuhan ya. Bukan dalam hal memerintah. Bisa tangkap nggak maksud saya? Karena ini kan dia minta. Ini rakyatmu besar. Jumlahnya besar. Hamba pelayan masih muda. Tuhan kasih hikmat ini. Dia berikan kemampuan untuk bisa memerintah bangsanya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan dalam segala hal. Walaupun berdasarkan firman Tuhan nanti kalau saudara baca, dia itu luar biasa. Dia itu membuat ribuan peribahasa ya, ribuan Amsal. Bahkan dikatakan Salomo itu menyusun 3.000 Amsal dan 1.005 nyanyian. Nah, artinya dia pintar nyanyi. Tahu nggak? 1.005. Kenapa nggak 1.000? 1.005 ya, berarti kan ada sesuatu.
Amsal itu seperti peribahasa. Ya. Itu 3.000. Loh, kita bikin satu aja yang kita ambil kan copy paste dari yang dulu-dulu kan. Iya kan? Nah, enggak, tapi siapa tahu kita saudara-saudara punya talenta Tuhan berikan bikin peribahasa kan bisa aja. Yang kita punya sekarang yang ada di dalam hati kita, pikiran kita ini kan apa yang pernah diciptakan oleh mereka termasuk yang diciptakan oleh Salomo. Karena Amsal itu ya seperti peribahasa ya. Ngerti peribahasa ya? Ya seperti umpamanya apa sih? Ya banyak lah macam-macam. Yang bahasa Indonesia aja banyak. Ya, dari gelap terbitlah terang. Nah itu kan kayak gitu kan. Nah itu seperti itu. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Tuhan berikan plak kemampuan. Dibuktikan langsung. Ya, dibuktikan langsung. Ketika ada 2 orang berdasarkan firman ini, ada 2 orang wanita pelacur. Kita baca aja ya. 1 Raja-Raja 3 ayat ke-16. Kemudian 2 pelacur masuk menghadap raja dan berdiri di hadapannya. Dan wanita yang satu berkata, "Ya Tuanku aku." Dan wanita itu tinggal dalam satu rumah. Aku melahirkan pada waktu ia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku melahirkan, wanita ini pun melahirkan. Tidak ada orang asing bersama kami di rumah itu. Hanya kami berdua dalam rumah. Anak dari wanita ini mati pada waktu malam karena dia menindihnya. Dia bangun pada waktu tengah malam lalu mengambil anakku dari sampingku dan dia membaringkan di dadanya. Sementara hambamu itu tertidur. Dan dia membaringkan anak yang mati itu di dadaku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, ternyata anak itu sudah mati. Ketika aku mengamat-amatinya pada pagi hari, ternyata dia bukan anak yang telah aku lahirkan. Ini secara akal manusia memang akal manusia biasa ya. Itu tidak bisa. Tetapi kita melihat Tuhan itu memberikan hikmat bagi Salomo untuk bisa memerintah rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Dan ini aturan yang mungkin baru kali itu diterapkan. Salomo bilang, "Dua-dua ngaku punya anak ini yang hidup. Ambil pedang." Wow, luar biasa. Ambil pedang, belah anak ini. Loh, namanya cinta kasih seorang ibu kalau saudara baca ceritanya. Dia rasa ini anaknya. Dia bilang, "Udah, kasih aja ini anak daripada dia dibunuh. Kasih dia sama yang orang ini." Nah, tapi yang satu kan, "Oh nggak apa-apa, dibunuh aja, belah dibagi 2. Loh, hikmat Tuhan kan. Salomo langsung tahu, ini ibunya. Kasih anak itu sama ibunya. Ini ibu yang satu out. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kalau Tuhan sudah janji, maka itu ditepati. Apa yang dilakukan Salomo belum pernah dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Belum pernah. Mungkin setelah Salomo ya, kalau ada kejadian yang sama, mungkin dia dengar-dengar dia ikuti. Ya gak apa-apa kalau itu baik kan. Karena secara logika, naluri seorang ibu dia bisa mendeteksi ini anakku atau bukan. Dan dia tahu kalau seorang ibu itu tidak akan tega anaknya dibunuh di depan matanya. Nah disinilah kita melihat hikmat yang luar biasa ini membuat semua rakyatnya gemetar. Gemetar karena apa ya? Karena ini raja ini bukan, walaupun masih muda, tidak bisa dibuat main-main. Dan khususnya bangsa Israel, berarti ada urapan khusus dari Bapa Yahweh. Nah hal seperti ini, ya, dikatakan oleh firman Tuhan tadi kan, kita balik lagi. Ayat ke-12, coba lihat. Kita hubungan dengan keadaan kita sekarang ya.
Lihatlah, aku telah melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Lihatlah, perhatikan ayat ini. Aku memberikan kepadamu apa? Hati. Hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Yesus berkata, segala sesuatu itu keluarnya dari hati. Kalau hatimu jahat, semua yang keluar itu jahat. Kalau hatimu baik, semua yang keluar baik. Ketika salah seorang murid atau seorang yang ada di sekeliling Yesus berkata, guru yang baik, Yesus bilang, yang baik itu hanya Elohim. Yang baik itu hanya Bapa Yahweh. Ya. Kalau kita mau memiliki hikmat yang baik seperti Salomo, hanya ada satu cara. Ya. Ya, berdoa minta kemurahan Tuhan. Tuhan, berikanku hikmat yang berasal daripadamu. Hikmat Bapa Yahweh adalah Yeshua HaMashiach sendiri. Kita lihat ya. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat ke-24. Namun bagi mereka yang terpanggil, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Perhatikan. HaMashiach itu kuasa Elohim dan hikmat Elohim. Kuasa Elohim dan hikmat Elohim. Kalau kita mau memiliki kuasa Elohim dan hikmat Elohim, milikilah HaMashiach. Siapa HaMashiach? Firman, milikilah firman. Sehingga ketika kita memiliki firman, memiliki Yeshua, kita juga mempunyai pikiran HaMashiach. Kita lihat 1 Korintus pasal 2. Ayat yang ke berapa nih? 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Yahweh? Siapakah yang akan memberi dia petunjuk? Nah, perhatikan ayat sini. Tetapi kami memiliki pikiran HaMashiach. Jiwa terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Itu jiwa. Yakobus 1 ayat 21 katakan, terimalah firman itu dengan lemah lembut. Ya, agar dia tertanam dalam hati kita. Karena firman itulah yang kita lihat Yakobus 1 ayat 21. Firman itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyak kejahatan. Perhatikan ayat selanjutnya. Terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam yang dapat menyelamatkan jiwamu. Tadi kan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Kalau kita terima firman, berarti kita menerima Yeshua, berarti kita mempunyai pikiran HaMashiach. Kita memiliki hikmat HaMashiach. Dan saya percaya kalau itu ada dalam kita, maka kita mempunyai kemampuan. Mungkin bukan cara memerintah seperti Salomo, tetapi kita mempunyai pengetahuan penuh yang benar akan Bapa Yahweh. Bisa tangkap? Kalau kita tahu mempunyai pengenalan penuh akan Bapa Yahweh, kita tahu ini kalau dulu-dulu ini nggak apa-apa, sedikit-sedikit bohong kan. Nah, sekarang udah tahu kan, nggak boleh. Jangan. Pernah dahulu kami melayani di satu daerah Jawa Tengah ya. Ini ibu-ibu pedagang. Ya hadir kan pedagang-pedagang. Namanya di daerah gitu ya pedagang-pedagang. Nah, keluar dari mulut ini. Ibu-ibu, bapak-bapak kan suka dagang, setiap hari dagang. Harus jujur. Nah, jujur gimana? Kalau barangnya udah jelek, jangan bilang barang itu masih bagus. Saya tanggap. Kan sering penjual kayak gitu. Udah tahu barang jelek kan?
Oh masih bagus. Loh itu namanya bohong. Oh pada ketawa berarti benar. Ibu-ibu ketawa pada bisik-bisik. Nah tapi kan kita sebagai pelayan Tuhan kan harus ada hikmat. Supaya jangan bohong di hadapan Tuhan. Dan supaya juga barang ini laku. Yang ngomong dengan jujur. Ini barang kondisinya kayak begini. Kalau ibu mau ya silakan. Nah, itu beda. Beda itu bisa tanggap. Kan kita mau barang ini laku. Kalau kita bilang loh ini barang ini memang jelek bu. Lah nggak siapa yang mau beli barang jelek. Tapi kan Tuhan juga mau kita jangan sampai rugi. Nah, kita harus ada hikmat. Kalau Bapak mau beli ya silakan Pak. Bapak cek aja sendiri. Kalau Bapak suka ya ambil. Loh kalau dia ambil kan kita nggak bohong. Dan kita nggak rugi. Tuhan punya berbagai macam cara. Untuk supaya, kan ada yang suka berdagang kan. Tuhan punya cara tidak akan membuat dagangan merugi. Tetapi kita harus jujur. Bisa nggak? Harus jujur. Kalau kita jujur, Tuhan melihat kejujuran kita. Karena kita mempraktekkan hikmat yang dari Tuhan, Tuhan punya cara untuk membela. Ya tanggap. Ya. Nah, karena itu kita latihan. Ya, kalau tadinya suka bohong-bohong ya minta hikmat Tuhan. Gimana nih supaya caranya jangan bohong? Nah, kayak gitu. Ya. Bukan ngakalin Tuhan ya, bukan ya. Jangan salah tangkap ya. Don't take me wrong, jangan salah tangkap. Kita bukan bohongi Tuhan. Atau ngakal-ngakalin Tuhan tidak. Tapi kita harus minta hikmat. Bagaimana caranya supaya jangan kita bohong. Nah itu kan gak bohong. Betul gak? Yang seperti saya katakan tadi. Itu saya percaya itu bukan kategori bohong. Tapi hikmat kalau Bapak suka dengan barang ini ya silakan Pak. Ya mungkin dia tahu. Ya gak apa-apa ya. Kalau umpamanya tadinya 100 ditawar 75 kan. Loh daripada dibuang. Ya udah Pak ambil aja. Loh gak rugi kan. 75 pun masih untung kan. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya. Kalau kita bertindak sesuai kehendak Tuhan. Dia. Bapa Yahweh yang saudara dan saya sembah. Melakukan segala sesuatu. Untuk apa? Kebaikan bagi anak-anaknya. Nah, kita belajar dengan segala situasi kondisi. Apapun juga. Jangan sampai kita melanggar Torah. Pelanggar Torah. Ingat ya. Definisi dosa adalah pelanggaran terhadap Torah adalah dosa. Kalau saya katakan melanggar Torah berarti itu dosa. Saya tanggap. Nah, kita belajar. Bagaimana kita belajar supaya jangan melanggar Torah? Ya baca. Saya tangkap. Kita pasti punya waktu. Kita pasti punya waktu. Ya. Ya kadang-kadang nonton TV kan bisa sejam 2 jam. Apalagi nonton film favorit. Sekarang favoritnya apa tuh? Yang Korea-Korea itu kan. Waduh. Saya kalau ngelihat itu udah males ngelihatnya. Tapi ada orang-orang yang nonton di depan. Aduh di situ nangis dia nangis. Aduh itu transferring roh ya. Saya harus kasih tahu saudara. Itu transferring roh. Begitu sedih. Nangis. Loh kenapa nangis? Ceritanya sedih. Dari transferring roh. Spiritnya ditransfer. Nah kita harus belajar. Jangan sampai seperti itu. Daripada nangis mendingan kau buka kitab suci. Kalau kau nangis karena kau baca firman. Itu karena rohmu dijamah oleh Tuhan. Nah itu beda. Ya, karena itu miliki keteguhan seperti seorang Salomo. Haleluya.